Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian jinayah, jarimah, dan unsur-unsurnya dalam hukum pidana Islam. Yuk simak sampai akhir. Bagian pertama, pengertian jinayah dan jarimah. Dalam hukum Islam, istilah jinayah dan jarimah sering digunakan dalam konteks pelanggaran atau tindak pidana. Tapi, apakah keduanya sama? Yang pertama, pengertian jinayah. Jinayah berasal dari bahasa Arab jana yajni jinayah, yang berarti melakukan kejahatan atau melukai. Dalam istilah fikih, jinayah adalah tindakan kriminal atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian baik terhadap jiwa, harta, maupun kehormatan orang lain. Contohnya seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, atau penganiayaan. Jadi, jinayah adalah kategori umum untuk kejahatan. Yang kedua, pengertian jarimah. Sedangkan jarimah adalah perbuatan terlarang dalam syariat Islam yang dikenakan hukum tertentu, disebut juga dengan tindak pidana. Kata jarimah berasal dari akar kata jarama yang artinya kesimpulannya jinayah fokus pada tindakan kejahatan secara umum. Jarimah fokus pada perbuatan pidana tertentu yang sudah ditetapkan hukumnya dalam syariat. Bagian kedua, klasifikasi jarimah, jenis-jenis tindak pidana dalam Islam. Dalam hukum pidana Islam, jarimah dibagi menjadi 3 jenis utama. Apa saja? Yang pertama, jarimah hudud. Ini adalah tindak pidana yang hukumnya ditetapkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis dan tidak bisa diubah. Contohnya, yang pertama itu adalah zina. Hukumnya adalah cambuk atau rajam. Yang kedua adalah mencuri, hukumannya adalah potong tangan. Dan yang ketiga adalah kazab atau menuduh zina tanpa bukti. Selanjutnya adalah minum khamar. Dan selanjutnya adalah hirabah atau perampokan bersenjata. Kemudian ada murtad. Ada juga bugat atau pemberontakan. Yang kedua adalah jarimah kisos dan diyat. Tindak pidana yang menyangkut jiwa atau anggota tubuh seperti pembunuhan dan penganiayaan. Dalam hal ini hukumannya bisa, yang pertama itu adalah kisos, pembalasan setimpal. Yang kedua adalah diyat, ganti rugi atau denda. Kemudian ada jarimah ta'zir. Ta'zir adalah tindak pidana yang tidak ada hukumannya secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, sehingga jenis dan berat hukumannya diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Contohnya, yang pertama adalah penipuan. Kedua adalah korupsi. Dan ketiga adalah pelanggaran lalu lintas. Dan keempat adalah pelecehan. Bagian ketiga, unsur-unsur jarimah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan unsur-unsur jarimah. Dalam fikih jinayah, suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai jarimah jika memenuhi 3 unsur berikut. Yang pertama adalah unsur legalitas. Harus ada dasar hukum syariat yang jelas, baik dari Al-Quran maupun hadis.
Jadi tidak semua kesalahan otomatis dihukum kecuali ada nas syar'i yang mendasarinya. Contoh, mencuri disebut jarimah karena jelas hukumnya dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38. Yang kedua, unsur material. Harus ada perbuatan nyata yang terjadi. Tidak cukup hanya niat. Misalnya, seseorang baru berniat mencuri tapi belum melakukan, maka itu belum disebut jarimah. Dan yang terakhir adalah unsur moral. Pelaku melakukan kejahatan dengan sadar, berakal, dan tanpa paksaan. Artinya, kalau orang itu gila, anak kecil, atau dalam kondisi terpaksa, maka tidak dikenakan hukum pidana. Contoh kasus singkat, misalnya Ahmad mencuri sepeda motor milik orang lain. Ia melakukannya dengan sadar, tanpa paksaan, dan dalam keadaan sehat akal. Unsur legalitas terpenuhi, ada hukum mencuri. Unsur material ada, sepeda benar-benar dicuri. Dan unsur moral terpenuhi, dilakukan sadar dan sengaja. Maka perbuatan Ahmad tergolong jarimah hudud, jenis pencurian dengan hukuman yang sudah ditetapkan syariat. Nah teman-teman, itu dia pembahasan kita hari ini tentang pengertian jinayah, jarimah, dan unsur-unsurnya. Semoga bisa menambah pemahaman kita tentang hukum pidana dalam Islam. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.